Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada ya. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang kita sudah bahas mengenai bangun ruang. Kita sudah membahas kubus dan balok. Sekarang kita akan membahas mengenai prisma. Secara umum, sifat prisma itu yang pertama, bentuk alas dan atapnya kongruen atau sama dan sebangun. Yang kedua, setiap sisi bagian samping berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Yang ketiga, umumnya memiliki rusuk tegak. Yang terakhir, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Kita selanjutnya akan membahas mengenai jenis-jenis prisma. Yang pertama adalah prisma segitiga. Jenis yang kedua adalah prisma segi empat. Jenis prisma yang ketiga adalah prisma segi lima. Dan contoh terakhirnya adalah prisma segi enam. Kalau kalian perhatikan, penamaan di setiap prisma itu terlihat dari bagian alas dan tutupnya. Untuk yang pertama, contohnya di sini ada tiga sisi, maka di sini dinamakan prisma segitiga. Sedangkan untuk prisma yang ketiga, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka kenapa dinamakan prisma segi lima? Selanjutnya, untuk mencari banyaknya rusuk pada setiap prisma, yang kita gunakan caranya yaitu 3 dikali N. Untuk banyak sisi, maka tinggal N ditambah 2. Sedangkan untuk banyaknya titik sudut adalah 2 kali N. N di sini adalah banyaknya segi pada alas ataupun tutup. Contoh, pada prisma segitiga, untuk rusuknya 3 kali 2. 3 kali 3 karena segitiga, maka ada 3, jadi 3 dikali 3. Jadi rusuknya sebanyak 9. Dan sisinya yaitu N tambah 2. Jadi segitiga maka 3 ditambah 2 adalah 5. Dan untuk titik sudutnya adalah 2 dikali 3 adalah 6. Untuk prisma segi 4, rusuknya adalah 3, karena segi 4 maka 3 dikali 4, jadi adalah 12. Sisinya 4 ditambah 2, yaitu 6, dan titik sudutnya adalah 2 dikali 4, yaitu 8. Untuk prisma segi 5, rusuknya adalah 3 dikali 5, yaitu 15. Sisinya 5 ditambah 2 adalah 7, dan titik sudutnya 2 dikali 5 yaitu 10. Dan terakhir, untuk prisma segi 6, rusuknya adalah 3 dikali 6 yaitu 18. Sisinya 6 ditambah 2 adalah 8, dan terakhir titik sudutnya 2 dikali 6, hasilnya adalah 12. Nah, ini merupakan jaring-jaring pada prisma segitiga. Jadi kita akan memfokuskan pada prisma segitiga. Prisma segitiga tadi sisinya ada 5, benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi benar ya, ada 5 sisi. Cara mencari volume prisma segitiga. Di sini ada sebuah prisma segitiga. Cara mencari volumenya yaitu luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka kita tinggal lengkapi lagi, setengah dikali alas dikali tinggi. Ini untuk luas alasnya. Sedangkan selanjutnya tingginya adalah untuk tinggi prisma. Kalau ditunjukkan seperti ini nih. Ini merupakan tinggi alas. Tinggi alas prisma. Dan ini merupakan alas pada prismanya. Dan untuk tinggi prisma diletakkan di sebelah sini, yaitu antara titik B ke E
atau D ke A dan C ke F itu merupakan tinggi prisma. Tapi gimana kalau yang diketahui adalah volumenya? Maka yang ditanyakan adalah tinggi prisma. Cara mencarinya tinggal volume dibagi luas alas. Sebaliknya apabila yang diketahui volume dan tinggi prisma, maka cara mencari luas alasnya tinggal volume dibagi tinggi prisma. Selanjutnya kita cari tahu cara mencari luas permukaan prisma segitiga. Ini ada sebuah prisma segitiga. Cara mencarinya, karena tadi luas permukaan, jadi ada 5 sisi, yaitu dengan alas yang sama. Jadi di sini 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Kalau kita lengkapi, luas alas itu 2 dikali setengah kali alas kali tinggi, ditambah keliling alas itu A, ditambah B, ditambah C, dikali tinggi prisma. Jadi A itu yang ada sebelah sini, B sini, C sini, karena kan yang diminta adalah keliling dari alasnya. Kemudian kalau kita lihat pada persamaan ini ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 2 dan setengah sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Jadi kalau kita tuliskan alas dikali tinggi ditambah A ditambah B ditambah C dikali TP. Di sini TP adalah tinggi prisma. Maka cara mencari luas permukaan adalah alas kali tinggi ditambah keliling alas atau A tambah B tambah C dikali tinggi prisma. Begitu cara mencari luas permukaan prisma segitiga. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah papan nama berbentuk prisma segitiga sama sisi. Luas alas dan volume papan tersebut masing-masing adalah 20 cm persegi dan 300 cm kubik. Tentukan panjang papan nama tersebut. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Ada sebuah papan nama berbentuk prisma segitiga sama sisi. Dan diketahui luas alasnya nih yaitu sebesar 20 cm persegi. Sedangkan untuk volumenya adalah 300 cm kubik. Kita disuruh menentukan panjang papan tersebut. Jadi cara mencari panjang papan tersebut, atau kalau kita kenal dengan tinggi prisma ya. Kalau untuk di sini karena bentuknya vertikal maka seperti panjang, tapi ini kalau kita kenal sebagai tinggi prisma. Tinggi prisma itu cara mencarinya adalah volume dibagi luas alas. Volumenya yaitu 300 dibagi 20. Maka hasilnya adalah 15 cm. Lanjut. Contoh soal kedua. Ada sebuah prisma segitiga dengan alasnya adalah segitiga siku-siku. Tahu dari mana Bu segitiga siku-siku? Di sini ada sebuah tanda siku. Maka di sini adalah prisma segitiga siku-siku. Dan kita disuruh menentukan luas permukaannya. Gimana cara menentukannya? Cara mencari luas permukaan adalah alas dikali tinggi ditambah keliling alas atau keliling segitiga dikali tinggi prisma. Kalau kita lihat di sini masih belum bisa kita cari karena kita belum tahu keliling dari setiap sisinya. Di sini kita belum tahu, ada yang belum kita ketahui. Nah, cara mencari salah satu sisi tersebut kalau kita gambarkan, bentuk alasnya adalah seperti ini, segitiga siku-siku dengan alasnya 3 dan tingginya adalah 4 cm. Kita yang belum tahu adalah sisi miringnya atau sisi C. Cara mencari sisi C itu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Dengan mencari hasil akar dari 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9
Dan 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16. Jadi kalau kita jumlahkan 9 ditambah 16 adalah 25. Jadi akar dari 25 adalah 5. Jadi kita tahu di sini C-nya adalah 5 cm. Tinggal kita masukkan ke rumus yang sudah kita tuliskan. Alasnya adalah 3, tingginya adalah 4. A-nya 3, B-nya 4, C-nya 5. Dan tinggi prisma adalah 7. Baru kita kalikan. 3 dikali 4 adalah 12. Ditambah 3 tambah 4, 7. Tambah 5 adalah 12. Dikali 7. Kalau ada seperti ini, yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah tanda kali dulu. Kabataku, kali dulu yang kita kerjakan. Jadi 12 ditambah 12 kali 7 adalah 84. Baru kita tambahkan 12 tambah 84 adalah 96 cm persegi. Ini merupakan luas dari prisma segitiga siku-siku. Selesai penjelasan Bu Anggit mengenai bangun ruang prisma. Silakan kalian kerjakan tugas yang telah disiapkan oleh guru kalian masing-masing. Bu Anggit pamit. See ya.